Selamat malam sahabat Republik Investor. Berjumpa lagi bersama kami pada sesi tanya jawab market update setiap minggu ya seperti biasa. Kali ini kita akan bersama dengan Om Hendra Wardana sambil menunggu yang lain, dan tentunya sambil menunggu Om Hendra kita coba sedikit memberikan market update ya. Karena nanti video ini akan disimpan di IGTV. Oke. Jadi dari sisi makro itu ada yang menarik ya, yaitu hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di mana memutuskan untuk menurunkan suku bunga 25 basis poin ke level terendah di 3,5%. Hal ini tentu membuat banyak kalangan juga, kalau saya sendiri sih mungkin agak kaget ya, karena di luar dugaan suku bunga itu turun, dimana konsensus sih yang saya terakhir baca itu ekspektasinya tetap di 3,75. Penurunan ini mungkin disinyalir adalah usaha pemerintah untuk mengembalikan tingkat kredit ya ke level yang setidaknya mendekati di level pra-pandemi. Jadi kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa melalui pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu menargetkan setidaknya pertumbuhan kredit tumbuh di level 7% di tahun ini. Mungkin salah satu dampak nyata gitu ya, maksudnya contoh konkret pemerintah adalah dengan menurunkan suku bunga di awal tahun 2021. Memang banyak analis memperkirakan suku bunga di tahun ini akan terjadi penurunan satu kali lagi di 3,5, tapi yang saya tidak duga gitu ya, itu terjadi di awal tahun, di Februari. Jadi dari sini kelihatan bahwa pemerintah memang sangat serius untuk level 7%. Oke, sebentar ya. Oke, selamat malam Om Hendra. Selamat malam Mas Iksan, gimana? Ya, tadi sambil nunggu Om Hendra, saya coba update dari sisi buy rate ya. Jadi Hmm, penurunannya, kalau kalau gue pribadi, gue sih kaget karena konsensus memperkirakan tetap di level 3,75. Tapi penurunan rate ini bisa kita lihat bahwa itu adalah bukti keseriusan pemerintah untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan kredit bank ke level setidaknya masih single digit tapi 7% targetnya OJK. Gitu sih. Jadi dari situ kita lihat apakah dengan penurunan penurunan suku bunga, kredit growth rate akan kembali meningkat. Gitu. Itu aja dari gua. Kalau dari lu, apa nih yang kira-kira bisa diberikan update market kepada teman-teman sekalian? oke, selamat malam sebelumnya buat teman-teman Republik Investor. Semoga kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Buat teman-teman, kedengaran kan ya suaranya? Semoga Aman, aman, kedengaran aman. suaranya, dan kalau misalnya memang ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin kita bisa langsung bahas mengenai kondisi dari IISG hari ini aja kali ya, Mas Iksan. Iya boleh. 1% ya closing ya kalau gue nggak salah ya. Ya, nggak update nih. Ya, tadi gue jam jam berapa? Jam 2 siang gue lihat market, habis itu udah fokus ke yang lain. Yang penting Turun saham ya? kita tadi, yang penting saham kita udah laku kejual, Mas Iksan. Besok Kejual, kita beli. kejual. Oh gitu, besok beli lagi. Oke. Ya, jadi kita ngebahas IISG kondisi sekarang. Kondisi IISG Hmm. hari ini tadi naik 0,38, Mas Iksan. Tadi yang disampaikan Mas Oh, Iksan benar. IISG sempat lebih dari 1% lebih gitu loh. Tapi closingnya di 0,38%, naik 23 poin dengan level 6.255, Mas Iksan. Jadi udah mulai cenderung panik turun beli, ya berarti ya. panik beli Letoy, di letoy. level ini. Udah mulai Panik. letoy. Kenapa? Oh, beli.
panik Iya, beli, iya. panik jual Menjelang daripada panik closing, jual. ada orang yang memanfaatkan penurunan indeks di Pak, loading Pak, nggak, internet lu kayaknya agak jelek Pak. ya tadi panik jual ya, sempat reconnecting, sorry. Jadi banyak orang Ya, memanfaatkan momentum untuk panik jual. Terus, ya karena ngelihat dari kondisi regional Asianya juga Pak. Tadi Hang Seng itu kan minus lebih dari 1%. Terus Shanghai yang paling parah minus 1,45. Terus kalau misalnya kita ngeliat Dow Food-nya juga minus 0,60 0,70 tadi pada saat sore gitu. Jadi bisa dibilang ya sedikit panik di sana. Dan komoditas juga nikel tadinya sempat break 20.000, sempat naik lebih dari 1% lebih, 2%, dan sekarang udah mulai konsolidasi tipis lah turun. Walaupun memang kita ngelihat untuk jangka pendek akan sangat memungkinkan untuk nikel break out di level 20.000 itu Mas Iksan. Jadi bisa dibilang tadi ISG sedikit bentar. Tes. kondisi Suara gue kedengeran nggak, Ndra? kedengeran. Nah, suara lu nih agak kecil di gua nih. Masa sih udah jelas belum? Iya. Halo, kedengeran nggak? Buat teman-teman tadi katanya pada dengar. Semoga dengar ya. Lanjut ya. Oke, indeks ISG-nya tadi bergerak di range 6255 sampai 6312. Jadi closingnya 6255, high-nya tertingginya sempat 6312. Nah, ISG hari ini asing melakukan net buy 516 miliar Mas Iksan. Jadi bisa dibilang asing sedikit banyak nih hari ini, hampir setengah triliun melakukan net buy. Padahal kalau kita lihat posisi dari IISG beberapa minggu terakhir asing udah melakukan aksi jual. Nah, value untuk IISG udah mulai ramai Mas Iksan. Kenapa saya bilang udah mulai ramai? Udah mulai di 16 triliun lagi nih transaksinya. Biasanya di minggu-minggu kemarin transaksinya 10 miliar, 10 triliun, 12 triliun, 13 triliun, 11 triliun. Nah, hari ini udah transaksinya lumayan 16 triliun. Nah, saham-saham apa aja sih yang dikoleksi atau yang dibuang asing oleh hari ini? Kita cek datanya dulu Mas Iksan. Nah, kalau misalnya kita ngeliat hari ini, asing banyak melakukan net buy di saham Antam. Antam 390 miliar asing melakukan net buy, BBRI 209 miliar, MDKA 180 miliar, Inco 85 miliar, dan BBTN 22 miliar. Itu saham-saham yang dikoleksi asing hari ini. Jadi yang pertama ada Antam, yang kedua ada BBRI. Nah, asing banyak melakukan net sell hari ini. Saham Astra 144 miliar, BBNI 75 miliar, Gudang Garam 51 miliar. Jadi itu masih saham. Jadi saham-saham yang mendorong IISG ya hari ini salah satunya ada Antam dan BBRI gitu Mas Iksan. Iya, iya, Gimana iya. nih teman-teman, ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada, belum ada. Jadi tadi selain Antam sama BR tadi ada BTN ya? BBTN itu kan Iya, sebelumnya kalau misalnya ngelihat kita. rekomendasi kita Betul. sebelumnya Minggu itu ada lalu. saham BBRI, ada saham Antam, ada saham BBRI, Antam, ada saham apa lagi? BBTN ya rekomendasinya ya. Iya, sama Pegas. Dan ada fast rate-nya juga agro. Nah, sekarang kalau misalnya saya boleh coba kasih sudut pandang ke teman-teman, saham yang menarik untuk teman-teman lihat itu ada saham Antam. Kenapa saya bilang Antam? Karena nikel udah hampir breakout level 20.000 sebenarnya. Dan kalau misalnya kita ngeliat data hari ini, nah kalau misalnya teman-teman cek tadi memang Antam sebenarnya sempat di 3.040. Low-nya tadi sempat 2910, open-nya 2940, dan closing-nya 2950. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kalau misalnya teman cek berdasarkan data, net buy-nya itu lumayan besar Mas Iksan. Nah, net buy-nya itu lumayan besar. Lebih dari net buy-nya itu 1,71227. Itu AK UBS yang beli. Dan
dan CS Hari itu ini average-nya berapa tuh, Om Hendra? Antam. average-nya 2.971. Berarti masih closingnya di bawah average hari ini ya. Iya, Jadi cukup menarik closingnya di buat bawah. dilihat besok gitu. Menarik untuk dilihat besok, dan terlebih kita ngelihat sampai katakanlah akhir bulan ini kan ada MSCI, Mas Iksan, Ya. Morgan Stanley Capital Index. Nah, kita akan lihat nih komposisi dari Antam kan, informasinya dia akan dimasukkan ke dalam Bobot market ya. cap bobot Ya. di sana, Mas Iksan. Nah, kalau misalnya Oke. udah masuk MSCI kan bisa dibilang itu bisa menjadi acuan dari teman-teman fund manager lah Iya. setidaknya, sembari melihat kondisi dari perusahaan tersebut ke depannya gitu. Ada Hmm. yang bilang juga kadang-kadang, Mas, tapi kan biasanya kalau misalnya masuk MSCI saham itu Biasanya langsung turun. turun Iya. biasanya gitu. Nah, itu Iya. kan kembali lagi sebenarnya melihat dari kondisi proyeksi perusahaan itu tersebut gitu loh Mas Iksan. Nah, kalau misalnya saat itu kan yang masuk MSCI katakanlah yang turun ya pada saat itu kayak misalnya properti, kayak misalnya BKSL atau apa pada saat itu. Ya memang kan kondisi pada saat itu memang lagi nggak memungkinkan properti gitu loh Mas Iksan. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya kita ngeliat Antam dengan kondisi saat ini. Mungkin nggak ketika misalnya rebalancing dia akan naik, ya sangat mungkin. Mungkin nggak kalau misalnya dia sangat turun, mungkin juga. Tapi kan sebenarnya kembali lagi ke harga komoditasnya ini gitu loh, Mas Iksan. Oke, siap. Ini menarik tadi insight yang disampaikan oleh Om Hendra ya. Oke, berhubung gak ada yang nanya nih, jadi gue coba yang nanya ya. Tadi udah bahas agro. Agro tadi udah clear belum bahasnya atau masih ada yang mau dibahas lagi? Oh Agro iya, kayaknya menarik secara agro menarik teknikal ya. karena kalau misalnya kita cek data juga sama, big akumulasi. Nah, average-nya dia 1264, itu dilakuin oleh Mandiri Sekuritas. Harga sekarang 1275. Nah, tadi menjelang closing itu sebenarnya sempat 1250, 1255. Jadi dikasih Hmm. di harga bawahnya dia. Jadi sebenarnya menarik untuk agro. Walaupun tadi memang bisa dibilang high price-nya itu dia di level 1310 dan closingnya 1275. Tapi sebenarnya dengan posisi saat ini untuk saham agro dan didukung dengan sentimen bank Bank digital dan digital. ya didukung dengan bank digital sangat memungkinkan untuk agro ke resisten berikutnya itu ada di level 1390 dan angka psikologisnya di 1400 bahkan 1450 itu masih keren itu untuk agro ya. Oke. Oke, itu agro tadi ya. Bisa ke 1400-an. Nah, kalau Antam ada nggak target terdekatnya Om Hendra? Target terdekatnya untuk Antam kalau misalnya kita ngelihat secara ya konsen gak usah ngomongin konsensus lah karena kan udah berkali-kali saya jelasin Ya, ada yang 4.000. 3.300, 4.000, 4.500 ya sebenarnya besok kalau misalnya Dow Jones-nya mendukung dan nikelnya juga mendukung sangat memungkinkan sih untuk coba di level psikologisnya di 3.000 Mas Iksan. Karena resisten kemarin kan 2970 nih. Tadi nggak berhasil ketembus tapi closingnya 2950. Nah, besok kalau misalnya Dow Jones-nya memungkinkan, nikelnya juga memungkinkan, sangat potensial untuk coba ke level atau ke psikologis di angka 3.000 sebelum lanjut ke level resisten di 3.440 Mas Iksan gitu. Oke, siap, Nah, siap. karena gini, kalau misalnya kita ngelihat data hari ini dan minggu-minggu terakhir, datanya itu semua bagus, semua akumulasi. Cuma kan kita tetap melihat dinamika di market gitu loh Mas Iksan. Harus Oke, realistis juga. iya, iya, siap. Thank you, Om Hendra. Tadi udah ya agro Antam clear. Sebelum gue lempar pertanyaan ke forum, gue penasaran sih, menurut lo sektor properti udah menarik nggak sih secara teknikal di tengah BI rate yang turun terus? Kayak, Sebenarnya let's beberapa say saham, BSDE, CTRK, CTRA, Demas. iya. Sebenarnya kalau misalnya gue ngelihat data ya, gue ngelihat data sebenarnya sebelum BI rate itu diumumkan, memang udah ada akumulasi di sana Pak, sebenarnya Hmm, gitu loh. Seperti CTRA, BSDE, SMRA gitu loh. Pakuwon itu sebenarnya hmm, udah ada akumulasi sih, itu udah ada akumulasi. Cuma kan kita nggak tahu realitanya di di lapangan itu apakah benar penjualan dari properti itu benar-benar naik gitu loh Mas Iksan. iya, iya. Tapi kalau misalnya ngelihat
katakanlah kondisi dari CTRA hari ini itu kan bisa dibilang kalau misalnya teman-teman cek datanya candle hari ini sebenarnya bearish engulfing Mas Ihsan. Jadi kebalikannya nih. Oh, Jadi bisa iya dibilang iya. tadi udah eh, posisi turun sebenarnya. Nah, kalau misalnya ngelihat Dow Jones-nya katakanlah teman-teman pesimis, ya typical buy on weakness bisa beli di moving average 5-nya untuk CTRA, sorry. Ini sebentar saya cek dulu. Ya BSDE sama CTRA dulu ya Mas Iksan ya. Nah, Boleh untuk boleh. CTRA bisa buy on weakness di moving average 5-nya itu di posisi 1125 gitu loh Mas Iksan. Sekarang kan Hmm. posisinya untuk CTRA 1155. Jadi untuk buy on weakness di moving average 5-nya ada di 1125 itu untuk CTRA. Walaupun sebenarnya penurunan hari ini saham CTRA sebenarnya memang diakumulasi Mas Iksan. Iya iya. Sebenarnya datanya Jadi diakumulasi secara tapi data akumulasi, tapi secara teknikal bearish engulfing. benar. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan lebih kondisional aja ngelihat keadaannya lagi nih, ngelihat dari Dow Jones-nya lagi seperti apa sama regionalnya lagi seperti apa gitu sih Mas Oke. Iksan. Oke, jadi Walaupun tadi memang terjawab ya. kalau Hmm. data masih Bagi teman-teman yang tadi tanya sektor properti di tengah penurunan BI rate, jadi secara teknikal bearish engulfing, tapi secara data ada akumulasi sedikit. Sarannya masuk di level MA 5 ya. Kalau iya. memang mau, tapi pasang tetap disiplin dengan stop loss dan trading plan-nya. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya seperti biasa konstruksi, terutama Wika WSBP. Gimana Mas Hendra? Wika, WSBP atau Waskita? Iya, apa nih? Ya, coba sekalian deh Wika WSBP was kita. WSBP juga ya begitulah. Oke, kalau misalnya kita ngelihat Wika, kalau misalnya kita ngelihat Wika, ketika misalnya berita SWF udah keluar, transaksi beberapa hari ke belakang ini transaksinya bisa dibilang udah mulai kecil Mas Iksan. Hmm, Transaksinya udah mulai kecil. Jadi biasanya 181 miliar, 127 miliar. Nah, transaksinya beberapa hari ini udah mulai jauh. Volume hmm, atau value-nya udah mulai berkurang. Jadi 3 hari belakang 55 miliar, 92 miliar, dan hari ini 74 miliar untuk Wika transaksinya. Jadi bisa dibilang value-nya banyak berkurang lah untuk saham Wika. Nah, kalau misalnya hari ini tadi saham Wika open-nya 18.25, closing-nya 18.05. Jadi ada penurunan 20 poin. Walaupun previous kemarin itu ada di 1.800 gitu loh Mas Iksan. Jadi candle-nya oke. tetap merah. Posisinya candle-nya tetap merah. Walaupun dia naik 5 poin dengan persentase 0,28. Nah, untuk saham Wika sebenarnya kalau misalnya teman-teman melihat dari posisi chart, sebenarnya lebih bijak untuk melakukan buy on weakness sih Mas Iksan. Buy on Oke. weakness di posisi 16.05 di support klasiknya. Jadi lebih lebih bijak untuk buy on weakness untuk saham Wika di 16, sorry sebentar. Wika Di lebih bijak untuk buy on weakness di 16.05. Jadi bisa dibilang masih jauh lah dari support masih jauh klasik. karena Wika kan 1000 berapa? 1900 Ya, an kali ya sekarang. 1800, 800 ya. 1805. 1805. Jadi Oh, oke, lebih jadi lebih lebih bijak untuk ya. buy on weakness Baik. sembari melihat katakanlah kalau misalnya memang udah ada volume yang menarik dan ada buyer yang lebih menarik di sana, ya boleh buat masuk gitu loh. Tapi memang Oke, lebih bijak untuk buy on weakness karena memang masih belum ada sentimen-sentimen lagi nih Mas Iksan gitu sih. Itu siap. untuk saham Berarti Wika. sebenarnya untuk menanggapi ya, tadi dari sektor properti cenderung buy on weakness, konstruksi buy on weakness. Berarti bener nggak sih kalau gue bilang di saat indeks di level ini buying itu kita naikin posisi cash? Tadi ada yang nanya Sebenarnya juga. kalau misalnya itu ya benar 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 banget untuk naikin posisi cash karena kondisi dari ISG-nya masih masih sedikit parno gitu loh ngelihat Iya, kondisi regional dan Dow Jones-nya juga globalnya walaupun memang bisa dibilang yang tadi saya bilang value-nya udah mulai aktif lagi nih lebih tinggi dibandingkan dengan minggu kemarin gitu loh Mas hmm, Iksan. hmm. Tapi Iya, udah iya, mulai iya. sedikit
berkurang. Tapi memang kembali lagi yang Mm-mm. masih hits di trading kan di IISG itu adalah saham-saham yang berbau dengan komoditas Iya, gitu. betul betul betul. Jadi tadi Nah, ada yang nanya, hmm, mungkin gimana Mas lanjut? Iksan, Mungkin. mungkin besok yang akan lebih ramai akan ditransaksikan itu saham-saham seperti PTBA gantian ya mungkin ya. Ya, Kemarin kan komoditas-komoditas nikel segala macam udah nih. Nah, CPO juga udah mungkin akan besok ketika misal call naik 1% sedikit atau 2% aja gitu loh. Pasti saham-saham PTBA Indi Agro udah mulai ngegas gitu. Karena kan didukung oke. dengan ada berita terbaru royalti 0% lah ibaratnya Pak apa namanya batu bara. Padahal itu kan udah peraturan udah dari 2020 diangkat lagi gitu loh Mas Iksan. Oke. Berarti advice-nya kalau ada yang punya PTBA gimana Om Hendra? Ada yang nanya tadi. Masa adiknya ya? Ada. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat PTBA, nah kalau misalnya PTBA sebenarnya bisa dibilang candlenya wet Morobuju ya bisa dibilang closingnya hampir high price-nya lah gitu. Nah, dia udah di Oh, atas moving average 5-nya, udah di atas moving average 10-nya. Nah, bahkan pengen nembus moving average 50-nya nih, MA 50-nya Mas Iksan. Jadi kalau misalnya besok tembus MA 50-nya di level 2770, sekarang kan 2740 nih. Kalau besok ya. tembus 2770 bisa dibilang akan mulai ke jalan uptrend lah gitu dengan resisten terdekat untuk saham PTBA itu ada di 2850. Target resisten klasiknya ada di posisi 2850 Mas Iksan. Itu untuk PTBA Oke. resisten pertama. Nah, Jadi, resisten keduanya itu ada di level 2930. Itu untuk saham oke, siap. PTBA. PTBA. Ya. Jadi kalau yang bagi udah punya resisten terdekat di 2850, bagi yang belum punya dengan White Marbozu apakah menarik untuk dilihat besok? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita perhatikan saham-saham call ya, kalau misalnya saham-saham call ketika misalnya call global yang naik 2% atau 3% atau 4%, pasti dia open langsung gap up. Iya ya. Nah, Jadi malah op- cenderung orang untuk jualan pagi-pagi ya. bener, pagi-pagi untuk jualan. Jadi kalau misalnya udah dapat ritmenya, sebenarnya udah pengen spekulasi sebenarnya ketika menjelang closing, Pre-close. Ya. pre-close hajar, pagi udah saatnya jual. Ya kayak yang kita lakuin lah kalau Hari di ini, saham komoditas. enggak hari ini juga begitu kan. Timah, Antam itu gap up semua. Memang closingnya Sama, kebetulan. sama. Hmm, Closingnya terendah. Karena tadi kenapa? Karena nikelnya tadi sempat lebih dari iya. 2%, Dan harga timah juga. harga timah juga lebih dari 2%. Nah, Hmm. menjelang closing Shanghai-nya kehajar, Hang Seng-nya kehajar, ya mau nggak mau panik jual sedikit. Nah, Oh, oke. sekelas katakanlah AKUBS aja, katakanlah gini, coba coba Mas Iksan hitung. Pegang kalkulator nggak? Nggak Gue pegang nyuruh lah. ngitung. Ini, Hah? ini nggak megang kan gue lagi megang HP. Emang handphonenya nggak ada kalkulator. Gue hitung ya. 2000 Nah, average Antam 2971 kali dia beli 1 juta lot. Nah, dia gimana? ngeluarin duit 2971. Kali ya sejuta. udah Terus, udah gua ya udah lu hitung ya. udah gue hitung. Hasilnya untuk beli Antam aja, Pak, atau Hmm. UBS hari ini itu 318 miliar, Pak. Hmm. Di saat nilai 308. transaksi hari ini berapa tuh? Nah, nilai transaksi itu 2,4 triliun. Jadi bisa dibilang lebih dari 10% transaksi Antam itu dia yang borong gitu loh. Dia yang beli gitu loh. Ya 13%. 13%. Nah, Ya. sekitar 13% dia akumulasi beli di saham Antam gitu. Nah, sebenarnya menarik sih, gue bilang menarik karena uh, ya kalau misalnya bisa dibilang excess cuci piringnya gitu loh untuk saham Antam. Iya. Nggak ada yang mau deh beli 318 miliar gitu loh ngorbanin. Apalagi bisa Iya. dibilang transaksi Antam mulai-mulai rame ya sekarang-sekarang ini di level harga katakanlah 2000-an, 2500, 3000-an gitu. Jadi kalau misalnya bilang Antam akan breakdown 2000 lagi mungkin nggak ya mungkin aja di market kita nggak tahu akan ada berita negatif apa. Tapi kalau misalnya untuk melihat data saat ini
kayaknya mendorongnya lebih ke arah akan breakout psikologis 3.000 itu sih Mas Iksan. Iya, iya, iya. Mungkin gue menambahkan ya, tadi ada yang nanya soal nikel 20.000 histori Antam gimana. Jadi kalau gue nih, gue sempat ngobrol sama beberapa institusi. Mm, Intinya secara fundamental ya, secara fundamental Antam itu udah jauh lah di atas harga jauh. wajarnya. Padahal kan Mm, terlepas tes setelah masuk Indonesia apa enggak, itu kayak harus seberapa bagus dia maksudnya kinerja Antam agar fair fair mm, fair price-nya di level sekarang. mm, mm, Tapi mm. gue ngobrol sama Insti, ada yang masuk tapi bukan karena fundamental, tapi supaya apa ya, kinerja dia sama benchmark dalam hal ini indeks itu nggak jauh. Kadang kan ya ketika kita pagi-pagi dia buka online trading, bursa berapa triliun transaksi pagi-pagi itu yang dominasi Antam lagi sama Agrolat dan teman-temannya gitu. Jadi di satu sisi Insti juga bukan dari sisi fundamental, tapi dia harus terpaksa masuk supaya benchmarkingnya itu nggak jauh deviasinya, gitu sih tambahan dari gua. Oke, kita balik ke pertanyaan Om Hendra. Tadi kan udah bahas PTBA, kalau Adro gimana Om Hen? Adro, iya Adro, sebenarnya gue Adro, bilang, Adaro ya Energi. gue bilang sebenarnya untuk saham kayak PTBA, Adro, Indi beberapa minggu kemarin kan masih banyak tuh yang nanya gimana nih sahamnya, saham saham call. Gue udah bilang mau Hmm. call turun berapa, untuk saat ini penurunannya udah cenderung terbatas gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya teman-teman sabar kayak di PTBA, Adro, Indi yang mungkin hari ini atau bahkan besok udah mulai ketahuan nih hasilnya gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk Hadro tadi harga tertingginya Hadro itu sempat di level 12.30 dan closingnya di 12.10 naik 30 poin dengan presentasi 2,54. Nah, kita cek dulu nih kalau dari data. Nah, kalau misalnya dari data bisa dibilang dia normal ya, normal. Hmm. Jadi nggak ada aksi akumulasi di sana. Jadi bisa dibilang memang ya memang retail-retail aja lah, belum ada orang market maker di sana yang besar. Tapi kalau misalnya posisi dari chartnya memang bisa dibilang double bottom lah dari posisi teknikalnya gitu loh Mas Iksan. Double bottom. Nah, target resisten terdekatnya untuk saham Adro sebenarnya kalau misalnya dia break 12.55 itu udah menarik banget sih Mas Iksan. Menarik Oke. banget kalau misalnya dia berhasil break resistennya di 12.55 ya untuk besok closing previous hari ini kan closingnya di 12.10. Kalau misalnya dia besok tembus 12.55 ya menarik banget lah untuk saham Adro. Nah, Dilihat. kalau Siap. misalnya ngelihat data komoditas call sebenarnya yang paling menarik itu Indi Mas Iksan gitu. Hmm. Indi. Nah, Kenapa tuh? memang kenapa Indi? Yang pertama, Indi itu volatilitasnya lebih lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro, dibandingkan dengan PTBA. Tapi memang ya terlepas volatilitasnya lebih tinggi, naiknya itu lebih gampang dan penurunannya pun juga lebih mudah gitu loh Mas Iksan. Nah, kalau misalnya kenapa saya bilang Indi karena transaksinya udah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Itu saham Hmm. Indi, itu yang kedua, poin yang kedua kenapa Indi. Nah, poin yang ketiga, kalau misalnya kita ngelihat dari data buyernya, bisa dibilang akumulasinya sangat besar di saham Indi gitu. Di saham Indi. Average-nya buyer pertama itu di 15.10. Nah, sekarang Hmm. 15.40, berarti dia masih untung sekitar 30 poin. Padahal kenaikan Indi di level 15.40 itu naik 120 poin dengan persentase 8,45, tapi harganya 15.40, average-nya 15.10. Jadi sebenarnya ketika misalnya tadi dapat katakanlah ayunan di harga 1.500 atau dapat tadi di 1.505 pas banget atau enggak pas average-nya buyer yang pertama ini di 15.10 sebenarnya nggak masalah untuk masuk gitu. Itu untuk Oke. saham Indi. Nah, poin yang keempatnya closingnya itu high price-nya Mas Iksan. Jadi bisa dibilang ya candle-nya itu Wet Murubozu. Jadi
ya bisa dibilang kalau dari posisi analis teknikal ya meyakinkan lah gitu loh, indikatornya mendukung banget buat teman-teman beli besok gitu. Saya yakin besok kalau misalnya teman-teman nggak percaya pasti banyak analis-analis teknikal sekuritas manapun yang akan rekomendasiin Indi untuk dibeli Hmm. gitu. Jadi ini mungkin ini termasuk nanti saham pilihan juga. Ya, saham pilihan ada tadi kan udah dijelasin ya. Nggak tahu gue. Antam, Belum, belum. Antam, Lu belum An- ngedeclare kayak ini saham pilihannya gitu. oh iya. Karena kan udah gua dukung dengan data juga kan. Ada Oke, Antam, ada Indi, ada Antam, ada Indi, ada Agro. oke, oke. Agro. Oke, ntar Awalnya kita, kan agro kita kasih fast trade, tapi dengan ya, ngelihat data data hari sekarang udah ini, mulai stabil, data udah mulai stabil memungkinkan untuk di trade untuk saham agro. oke. Jadi nanti kita, saham pilihan nanti kita announce lagi di akhir sesi. Ada tiga saham terakhir nih, Om Hendra. Menurut gue juga menarik sih untuk dibahas. Pertama, Arto, gitu kan. Maksudnya Arto kan kenceng banget tuh. Kedua, ACST banyak yang request, akses. Nah, ketiga Harum. Harum juga kan call nih. Tapi udah 7 ribuan gitu. Gimana? Boleh masuk nggak di level-level sekarang? Tiga itu deh, market update untuk yang terakhir kali ya. Maksudnya di hari ini. Pertama Oh mungkin iya. dibahas dari sisi Arto dulu deh. Menurut lu gimana tuh? Dengan kondisi yang menurut gue likuiditasnya tipis, harga sahamnya lumayan kenceng, prospeknya kan dia karena dia gabung sama Gojek aja kan, tapi kan secara buku dia banknya masih bank buku satu. Iya, itu yang pertama benar dari segi pendapat Likuiditas. lo mengenai Hmm. bank buku satu, dan yang kedua kalau misalnya dibilang ya harga sahamnya berapa kali lipat lebih mahal Pak dibandingkan dengan Iya. BBCA dan BBRI. Nah, yang Hmm. ketiga kalau misalnya lo beli dengan harga saat ini resikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan Reward. profit yang akan lo dapat Ya. gitu loh. Jadi kalau misalnya lo belum punya barang di saham Arto, lebih baik lo nggak usah ngelihat ini saham lah gitu loh. Walaupun di Iya, running iya. trade karena manggil-manggil lo segala macam, abaikan aja karena masih banyak saham yang jauh lebih bagus gitu. Siap, Nah, siap. Yang kedua ACST, ACST katanya banyak yang nanya nih, katanya mumpung lagi sepi katanya. mumpung Maksudnya lagi sepi, iya, lagi sepi. mungkin gak ada yang ngeliat kali, gak ada yang ngelirik ACST. Oke, kita coba tarik dari posisi sideways-nya ya. Karena Hmm. memang dia posisinya kan polanya hampir sama. Kemarin pas abis dibanting, kalau saham Antam langsung naik, saham Agro pelan-pelan naik. Nah, kalau misalnya saham ACST dibanting, dia masih sideways, Pak, posisinya. Nah, kita coba cari datanya dari tanggal 1 Februari ketika sideways sampai sekarang tanggal 22. Kita cari cek datanya dulu. Hmm. Oh, ini ya data broker summary-nya maksud lo. Iya, kita cek data Oke. broker summary-nya dulu. Nah, kalau misalnya ngelihat data broker summary-nya justru masih big distribusi gitu loh Mas Iksan. Jadi belum ada signifikan Hmm. di sana. Belum ada signifikan. Nah, range average harganya atau bisa kita lihat dari moving average 5-nya aja memang ada di level yang mendekati level-level closing sekarang gitu loh Mas Iksan. Moving average 5-nya, moving average 10-nya memang ada di area 396, 398. Nah, untuk ACST kalau misalnya memang ada volume yang jauh lebih besar dibandingkan transaksi sebelum-sebelumnya dan ada buyer yang lebih kuat dan dia naik katakanlah langsung 404, 410 tapi didukung dengan volume dan buyer yang kuat, teman-teman bisa spekulatif buy di sana. Tapi kalau misalnya memang belum ada buyer yang kuat, volume belum kuat, ya nggak usah spekulasi di situ gitu. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman uang dingin ya udah lebih santai aja ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya Oke. pengen pengen main ngikutin ritme market ya nggak bisa ngelihat saham-saham yang lagi kayak gini gitu. Oke. Jadi ACST sebenarnya balik ke profil risk masing-masing, tapi secara data kayaknya cenderung apa ya? Cenderung cari yang lain kali lebih tepatnya karena tadi kan big distribusi, terus sideways juga ya. Iya, belum lah belum. Oke. Hmm. Iya belum. Masih ada saham yang lebih menarik. Bagaimana dengan Harum Energi? Oh iya Harum ya. Ya sebenarnya Harum Hmm. udah kita bahas ya Mas Iksan. Maksudnya gini, bahas dari segi ya memang dia ada akuisisi mengenai katakanlah tambang nikel Mas Iksan. Jadi dia nggak hanya Hmm. fokus batu bara aja, tapi dia
posisinya memang akuisisi nikel dan dia dapat sentimen juga dengan kenaikan harga nikel. Nah, kalau misalnya dari posisi teknikal memang dia sebenarnya enak banget untuk katakanlah beli di moving average 5 terus keluar dari moving average 5 untuk jual, yaitu karena memang sahamnya lagi posisi uptrend banget. Nah, kalau misalnya dari segi bagaimana Harum ke depannya, jujur belum belum tahu banget. Kenapa? Karena belum ada konsensus atau rilis dari beberapa analis sekuritas yang mengeluarkan sudut pandangnya atau proyeksinya untuk saham Harum gitu loh Mas Iksan. Nah, tapi kalau misalnya dari segi data resisten terdekatnya untuk saham Harum itu ada di level 7.675, dan kalau misalnya dia breakdown moving average 5-nya atau bahkan moving average 10-nya lebih baik dihindari, kecuali kalau misalnya dia kena di support moving average 5 atau moving average 10 didukung dengan buyer yang kuat, itu manfaatin teman-teman untuk trading jangka pendek aja gitu. Oke. Jadi yang Harum terjawab ya. Sebenarnya kan Harum ini harga 7.000 ini harga-harga waktu komoditas juga lagi boom tahun 2008-2009. Jadi 7 Benar, ribuan, level 7 ribu ini level yang sebenarnya hati-hati juga. Jangan sampai apa boom komoditi terjadi lagi gitu. tapi boom komoditi Harum pada saat 2008 itu kan karena call, Pak. Hmm. Kebalikan. Nah, Harum ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat bisa dibilang labanya tinggi pun ya hampir 80% kan batu bara sebenarnya. Jadi nikel itu kan cuma pendapatan, bisa dibilang pendukung aja gitu loh, bukan pendapatan Hmm. utamanya, Pak. Jadi kalau misalnya dibilang, ya kita nggak tahu market makernya siapa, tapi kalau misalnya kita cek datanya, yang main itu rata-rata ya mainnya ya MG segala macam, yang bisa dibilang ya memang memang akhir-akhir ini gue bilang ya memang sekuritas-sekuritas yang notabene sebagai penggerak gitu di market. Oke, siap. Ada pertanyaan terakhir nih, Om Hendra. Di luar Apa? saham, loh Ratu Claranya mana katanya? Satu Clara. Itu nanti kalau misalnya untuk itu karena tadi lagi rame ya, gara-gara viral di IDX channel, Dan terus sama di ajaib grup ya. sama ajaib viral, terus juga kebetulan tadi di grup juga ternyata ada yang temennya juga di sana Ada dan yang pengen kenal live, lah, ada linknya lah. Heeh. ada linknya, ada yang kenal ya, nanti rencananya ada yang mau live lah sama Iya, Mbak kita Ratu Clara. usahain, kita mau collab, Iya. cuman kan nggak tahu ya, dianya mau apa enggak ya. Tapi ntar Ya, itu jatahnya Mas Diksan aja lah yang live sama enggak Mbak lah, Ratu Clara. Mas, Mas Cori kayaknya. Kita simpen gestarnya terakhir. Gestarnya Oke, terakhir. teman-teman, Oke. mungkin itu dulu ya, banyak yang masih ada saham-saham lain, cuman terbatas oleh waktu. Nanti kita bahas di mungkin live berikutnya. Tadi kita balik ke saham pilihan, berarti ada Antam, ada Agro, dan ada Indi. Ya kan? Iya, betul. Untuk fast trade ada nggak saham pilihannya, Om Hendra? Tapi kan Kalau indeksnya misalnya, kan cenderung mau melemah ya. iya, Maksudnya kita cenderung kan tadi kan kita bilang kita cenderung naikin cash kalau ditanya ya di posisi IHSG saat ini gitu. Tapi kalau ditanya saham pilihan ada Antam, ada Agro dan Indi. Maksudnya secara momentum masih bisa. Nah untuk fast trade ada nggak? karena tadi bisa dibilang kondisi dari ISG-nya tadinya udah naik 1,2 dan closingnya nggak menarik atau Ya 0,38, jadi agak-agak beberapa leto saham ya. Mm-mm. udah mau high price, closingnya justru malah berubah arah Turun gitu. Nah, jadi bisa dibilang nggak ada, belum ada yang menarik lah untuk di fast fast trade trade. untuk besok gitu loh Mas Iksan. Kita lihat Oke, di swing oke, trade-nya aja saham-saham pilihan itu. oke, oke. Kalau tadi ada yang nanya juga Breeze. Kalau Breeze sebenarnya kan kita udah bahas di minggu lalu ya. Dan view-nya masih sama ya Om Hen ya. Cenderung nggak dulu dalam artian ya secara teknikal dan data udah maksudnya demand-nya kurang gitu ya. Jadi cenderung kita ke agro untuk saham pilihan. Iya, Betul? jadi kalau misalnya kita lihat data untuk saham BRIS, itu kan posisinya sama tuh, posisinya sideways Mas Iksan. Jadi kalau misalnya teman-teman cek posisi sideways dari tanggal 1, jadi kemarin ketika misalnya IISG dihajar kan langsung kehajar gini. Nah, kalau beberapa Hmm. saham katakanlah kayak Antam, terus Inco, dia kan langsung naik gini. Terus Agro dia langsung naik. Nah, kalau tadi yang dibilang ACST turun gini, sideways dulu, BRIS juga sama nih. Nah, ketika posisi dia turun posisi sideways-nya, nah belum ada akumulasi yang besar di sana Mas Iksan gitu. Beda dengan saham agro, teman-teman bisa cek datanya.
Jadi kalau misalnya dia bilang boleh atau enggak, ya sebenarnya bisa aja, tapi sifatnya masih spekulatif buy. Masih ada data yang lebih mendukung untuk teman-teman untuk beli gitu Mas Iksan. Oke. Eh, bentar. Oke, teman-teman Republik Investor, mungkin kita cukup dulu ya pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk follow IG kami dan subscribe YouTube channel kami @Republik Investor. Dan sampai jumpa di live IG dan video-video kami berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi pada live IG kali ini. Selamat Sehat-sehat malam terus semua. Om Hendra dan sehat-sehat terus rekan-rekan Republik Investor.